Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi. Yang pertama, desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Namun, apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa untuk itu diperlukan suatu pedoman observasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga yang diamati akan berjalan secara alamiah atau apa adanya. Contoh, instrumen pedoman observasi sebagai berikut. Tujuan mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani Nuri Kencana dengan memanfaatkan CSR. Selanjutnya, setting pengamatan atau arena. Yang pertama, pengamatan dilakukan di kelompok tani. Yang kedua, waktu menyesuaikan dengan kegiatan kelompok tani. Dan yang ketiga, pengamatan pada kegiatan kelompok tani yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan fokus pengamatan pada identifikasi para pemangku kepentingan dukungan, para pemangku kepentingan. Selanjutnya subjek pengamatan. Yang pertama, kontak fisik yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Selanjutnya, kontak verbal yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Lanjut, gestur atau perubahan mimik, gerakan dan seterusnya ketika kontak verbal dan fisik terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Selanjutnya, setting waktu. Setting 1 jam atau 2 jam menyesuaikan dengan lamanya kegiatan. Poin selanjutnya, desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau juga keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Oleh karena itu, dalam wawancara dibutuhkan pedoman wawancara agar wawancara tidak melebar dan tidak fokus pada permasalahan Seperti contoh, instrumen pedoman wawancara sebagai berikut.
Tujuan mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CSR. Yang kedua, sarana anggota dan pengurus kelompok tani. Yang ketiga, teknik pengumpulan wawancara langsung oleh peneliti dengan pedoman pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang keempat, pertanyaan inti. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam kelompok tani? Terus, bagaimana bisa terlibat? Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka terlibat? Dan seterusnya. Poin ketiga, desain instrumen pedoman. Dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau atau yang direkam atau didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang dan dapat merekam berbagai jenis data tentang informan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisirkan keadaan sehingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan. Seperti contoh, instrumen pedoman dokumentasi sebagai berikut. Tema dokumentasi, lokasi objek, tanggal atau jam, jenis objek pengamat, catatan. Selanjutnya, desain instrumen pedoman, focus group, discussion, pengambilan data kualitatif melalui focus group discussion, memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, focus group discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan focus group discussion dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisirkan keadaan sehingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan. Seperti contoh, instrumen pedoman focus group discussion sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CSR. Yang kedua, setting acara. Yang pertama, peserta, interruptor sebagai pengumpan diskusi, pengurus kelompok tani, pemangku kepentingan yang terlibat. Program CSR. Yang kedua, fasilitator penelitian. Yang ketiga, acara. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya pemaparan oleh pemangku kepentingan, ketua kelompok tani dengan dukungan para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, penarikan kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Yang ketiga, waktu dan tempat. Hari Minggu pukul 08.00
sampai dengan 16.00 yang ruang rapat kelompok tani. Yang keempat, setting arena, posisi fasilitator atau peneliti, interruptor, pengurus, dan anggota kelompok tani. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.